innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyrifal muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada khatib sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada khutbah hari ini, pentingnya kiranya kami membahas perkara sholat. Sebagian kita kadang memperhatikan ibadah lain, tetapi melupakan sholat 5 waktu. Contohnya, di bulan Ramadan sebagian kita berpuasa sebulan penuh, tetapi tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Ketika datang Idul Adha yang malas sholat pun ikut berkurban. Yang punya rezeki banyak rajin sedekah dalam keadaan meremehkan sholat. Bahkan ada yang menyatakan, yang penting saya sudah berbuat baik, sering bantu orang. Padahal orang yang menyatakan seperti ini adalah orang yang kurang dalam memperhatikan sholat. Kita akan lihat bagaimana kedudukan sholat dalam Islam agar kita semakin sadar akan pentingnya sholat sehingga bisa terus menjaganya. Pertama, sholat adalah tiangnya agama Islam. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, pokok perkara adalah Islam, tiang adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2616. Yang namanya tiang suatu bangunan, jika ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya pula dengan bangunan Islam. Kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari sholatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan yang seperti itu. Dalam riwayat lain, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 864. Ketiga adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Yaitu 1. Bersaksi bahwa tidak ada kesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. 5. Berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Keempat, saking pentingnya sholat, keluarga pun diajak untuk sholat. Allah Ta'ala berfirman, waskur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati was zakati wa kana inda rabbih mardiya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan ia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Quran Surat Maryam ayat 54-55. Dari Amir bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, pukul mereka jika tidak mengerjakannya. Ketika mereka berumur 10 tahun, pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 495. Karena sholat begitu penting dan punya kedudukan dalam Islam, yang meninggalkannya pun diancam dengan gaya. Allah Ta'ala berfirman, "Faqalafa min ba'dim kalfun ada us-sholata wa tabaqushi syafa'awati wa sawfa yalqauna gaya." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturukan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Quran surat Maryam ayat 59. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa gaya adalah dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikan, yang tempatnya sangat dalam. Dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat akan diancam keras. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Biasanya orang yang meninggalkan sholat adalah karena kemalasan dengan berbagai macam alasan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari, di mana beliau bercerita, siapa yang menjaga sholat maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak nanti di hari kiamat. Ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan perdagangan sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Jangan meremehkan sholat, jangan remehkan sholat. Ibnu Qayyim sampai mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu lebih parah daripada melakukan dosa besar. Mabuk, zina, selingkuh, membunuh. Jagalah sholat. Jika kita dalam keadaan sibuk bagaimanapun, sholat tetap ditunaikan. Bahkan jika dalam keadaan lupa atau tertidur, lantas ingat, maka sholatlah ketika ingat dan sadar, walau sholat itu telah habis, asalkan bukan sengaja dan bukan dijadikan rutinitas. Allahumma kaffir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahyamin wal aqwat, innaka sami'un qaribun muhibbud dawat. Rabbana la tu'akhizna inna nasina akhtana rabbana wa la tahmil alaina isron kama halamtahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna wa la tuqatalna bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.